Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi Tomo Food Lab yang berisi anggotanya adalah saya sendiri, Arjuna Bintang Garcia, dan ini adalah Imam Ramadan, dan sebelah kanan saya ada Muhammad Ridwan. Oke, Muhammad Ridwan, silakan. Aplikasi ini nih mau diapain? Iya, jadi di sini ada aplikasi Tomo Food Lab ya, teman-teman. Di aplikasi ini kita awal pertama masuk kita disuruh daftar terlebih dahulu. Setelah daftar nanti ada persetujuan dari admin. Kalau sudah disetujui sama admin, kita bisa login. Di sini ada button login. Jadi kita masuk aja dulu ya. Karena kita sudah daftar, kita login sebagai admin. Emailnya, masukkan emailnya, jangan lupa masukin juga passwordnya. Ini yang kita daftarin tadi ya teman-teman. Kita klik masuk dan halaman aplikasinya seperti ini. Ini halaman buat admin. Kalau buat customer beda lagi. Nanti di halaman customer, button barang masuk, kelola kategori, produk baru, histori pembayaran, lihat dan edit hapus, verifikasi, barang keluar itu nggak ada ya. Hanya ada button logout, pemesanan, lihat detail tagihan dan pesanan, ubah password, ubah pertanyaan keamanan, dan exit. Itu buat di customer. Sekarang kita lihat button pesanan. Kita klik button pesanan. Di sini ada tagihan, nomor tagihan, detail pelanggan, nama, nomor handphone, Gmail. Kategorinya tuh kita kategori apa gitu, makanan kah atau minuman. Kita klik kategori minuman, makanan, minuman kopi, minuman non kopi. Di sini kita pilih makanan terlebih dahulu. Kita pilih nasi, harganya nanti ada di sebelah kanan. Tinggal dimasukkan ke keranjang. Ini nggak bisa check out terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kalian mengisi dari nama, nomor handphone, dan Gmail. Untuk pemesanan kayak gini ya. Sekarang kita ke lihat detail tagihan pesanan. Nanti setelah pemesanan, tagihannya akan masuk ke sini. Nah, ini daftar yang udah pernah bayar ya, atau pernah bertransaksi. Ini ada udah dibayar atau belum dibayar, ada keterangannya di sini. Dan di sini ada button ubah password. Masukkan password lama, kemudian password baru, dan konfirmasi password. Baru klik ubah. Dan ada ubah pertanyaan juga, pertanyaan keamanan yang tadi ya, yang sebelum pas daftar. Dan di sini ada button exit. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Imam Ramadan. Oke, saya pengen menjelaskan untuk button barang masuk. Tolong diklik Muhammad Ridwan. Untuk barang masuk itu barang-barangnya ada telur, biji kopi, susu, keju permesan, sama beras. Untuk nama barang dan harga bisa disesuaikan sesuai button tersebut. Ada klik simpan, cetak, dan hapus. Tolong senang. Lanjut ke kelola kategori. Untuk kategorinya di sini cuman ada 3 ya, makanan, minuman kopi, minuman non kopi.
Untuk tambah kategori baru, bisa kita tulis di button simpan dan hapus. Silang. Oke, kita masuk ke produk baru. Untuk produk baru ada nama, kategori, harga. Untuk toolsnya ada simpan dan hapus. Oke, selanjutnya histori pembayaran itu tolong di hide dulu ya kawan. Untuk histori pembayaran itu, kalau ini menjelaskan transaksi masuk atau tidak. Kalau tidak masuk, tulisannya bukan paid tapi unpaid, karena di sini masuk semua ya, jadi transaksinya berhasil. Oke, selanjutnya lihat, edit dan hapus. Untuk lihat, edit dan hapus, di sini ada ID, nama, kategori, harga. Untuk kategorinya ada makanan, minuman non coffee, minuman kopi. Untuk toolsnya ada ubah, hapus, bersihkan. Selanjutnya bagian verifikasi. Ini untuk memverifikasi, mengubah statusnya itu kayak security question, siapa, saya, jawabnya gitu. Oke, selanjutnya barang keluar. Untuk barang keluar ada ID, nama barang, harga, jumlah. Ada tools simpan, hapus, cetak. Untuk barang-barangnya telur, ayam, biji kopi, susu, keju, permesan, beras. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Arjuna Bintang. Oke, setelah itu kita kembali lagi untuk ke menu login ya. Nah, di sini kita akan masuk sebagai customer. Silakan dimasukkan email dan passwordnya. BTW ini akunnya sudah terdaftar, jadi tinggal masuk aja. Ya, di sini kita harus meminta persetujuan dari sang admin. Jadi di sini kita masuk lagi ke dashboardnya admin buat memverifikasi customer tadi yang mau masuk. Seperti itu. Nah, di sini kita verifikasi dulu ya, guys. Yes. Oke, status berhasil dikirim. Kita kembali lagi ke menu login. Kita masukkan lagi email dan password customer. Setelah itu kita masuk. Nah, di sini tampilan dashboardnya itu beda dengan si adminnya. Di sini cuma ada tombol pemesanan, lihat detail tagihan dan pesanan, ubah password customer, dan ubah pertanyaan keamanan. Setelah itu ada tombol logout dan exit. Coba kita lihat di tombol pemesanan. Ada apa sih Bang di sana? Jadi di tombol pemesanan ini ada nama, nomor handphone, email, kategori, terus cari makanan, minuman, dan sebagainya. Terus nama produknya, terus harga, total, dan kuantitasnya. Setelah itu ada tombol hapus jika ingin menghapus produk yang tadi ditambahkan. Sekarang kita lanjut ke layar berikutnya, yaitu adalah lihat detail tagihan dan pesanan. Nah, di lihat tagihan dan detail pesanan ini banyak histori pemesanan dari perusahaan tersebut. Jadi bisa dilihat historinya. Ada tanggal-tanggalnya, ada yang sudah paid dan ada yang belum paid atau unpaid. Kita langsung lanjut aja ke layar berikutnya. So, ada ubah password sang customer ini. Nah, di sini ada password lamanya, bisa diketik, habis itu nanti tulis password baru, setelah itu dikonfirmasi password barunya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan mau ubah, tinggal dipencet button ubahnya. Gitu. Oke.
kita lanjut aja ke ubah pertanyaan keamanannya. Nah, di ubah pertanyaan keamanan ini ada beberapa pertanyaan kayak keamanan lama, pertanyaan keamanan baru, jawaban baru, dan passwordnya. Oke, mungkin itu aja. Setelah itu kita ke exit. Nah, jadi alasan kita membuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah antara customer dan si restoran tersebut. Jadi si customer mengirimkan beberapa permintaan pesanannya dan si pihak restoran akan mengkonfirmasinya dan memberikan meja untuk orang-orang customer tersebut yang sudah memesan. Jadi seperti itu. Sistemnya sih seperti booking atau misalkan pesanan online gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Silakan dikembalikan ke teman saya Muhammad Ridwan untuk menjelaskan beberapa source code-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code pada aplikasi Tomo Food Lab. Di sini ada folder add new product Java. Untuk tampilan aplikasinya kayak gini, dan source code-nya ada model kategori, model produk, DAO, Java, Xwing, Gaussian Pen, Java Math Big Decimal itu buat tanggal ya. Dan kayak gini codingannya. Ini ada button save, fungsinya buat ini, buat menyimpan. Udah, sama barang keluar. Tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini ada button simpan, hapus, cetak. Kita lihat di button simpan. Untuk button simpan codingannya seperti ini, ada nama barang, harga, jumlah, dan lainnya. Dan kita lihat di button hapus seperti ini, cuma set visible false, sama barang keluar set visible true. Baik, kita lanjut ke button cetak. Button cetak ada seperti ini. Kita menggunakan format tanggal seperti ini, dan nanti ketika dicetak kita menyimpannya ke drive E, yaitu flash disk. Otomatis aplikasi ini memerlukan flash disk, karena kalau di di drive C bisa, cuma lebih enaknya kita pakai drive E ke flash disk. Untuk barang masuknya seperti ini, tampilannya hampir sama kayak tadi. Untuk change passwordnya seperti ini, ubah password, ada password lama, password baru, konfirmasi password. Button ubahnya seperti ini, dan button hapusnya sama seperti yang tadi. Change security caching. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini, ada button update sama bersihkan untuk menghapus. Button update seperti ini codingannya. User DAO berarti ada di DAO dalam folder sini. User. Lanjut ke forgot password.
Untuk tampilan forgot password ada seperti ini. Bentar kita ini kan dulu. Ada button cari, ubah, hapus, keluar, daftar masuk. Button ubah seperti ini. Lalu button hapus sama clear. Button keluar seperti ini untuk menutup aplikasi, dan button daftar seperti ini kita untuk sign up. Untuk masuk seperti ini, new login, pasti akan diarahkan ke login. Yang sign up tadi kan sign up pasti diarahkan ke sign up. Nah, ini nih. Nanti diarahkan ke sini. Baik, kita lanjut ke home. Nah, untuk tampilan home seperti ini. Yang seperti yang udah saya jelaskan sama teman-teman di awal. Jadi untuk customer hanya bisa melihat button logout pemesanan, lihat detail, ubah password, ubah pertanyaan keamanan, dan keluar. Baik, kita lihat di button pemesanan. Button pemesanan akan diarahkan ke flash order. Flash order ada di sini, nanti kita jelaskan. Dan lihat detail tagihan sama, nanti akan diarahkan ke view bills, hanya seperti ini kalau buat home. Jadi nanti akan diarahkan ke sini, flash order, view bills, verify untuk button-buttonnya. Kita lihat ke login. Login seperti ini. Ada button masuk, hapus, keluar, lupa password, daftar. Kita lihat untuk lupa password. Lupa password akan diarahkan ke forgot password. Oh iya, sebelum kalian login akan terlebih dahulu mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan persetujuan dari admin. Ini codingannya seperti ini. Jadi sebelum di ACC oleh admin, kalian tidak akan bisa login terlebih dahulu. Lanjut ke manage kategori. Manage kategori seperti ini. Jadi ada button simpan dan hapus. Ini table. Jadi kalau ada kategori di sini, nanti kalau kita mengkliknya akan terhapus kategorinya. Kalau button hapus ini cuma buat delete teks dari sini ya. Lanjut ke payment confirmation dialog. Seperti ini. Di sini codingannya seperti ini. Nah, sama kita kalau mencetak ke drive A. Di sini ada logo dan ya seperti ini. Lanjut ke flash order. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ada nama, nomor handphone, button masukkan ke keranjang, hapus, buat tagihan dan cetak. Dan untuk codingan masukkan ke keranjang tuh seperti ini codingannya. Buat tagihan dan cetaknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke sign up. Sign up seperti ini. Kita harus memasukkan nama, email
Nomor handphone harus 12 angka, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Alamat, password, pertanyaan keamanan, dan jawaban pertanyaan keamanan tadi. Di sini ada button simpan, hapus, keluar, lupa password, login. Kita lihat button simpan. Button simpan seperti ini. Nanti tersave ke user DAO. Sama login diarahkan ke aplikasinya. Kita lihat ke verify. Di verify tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi kita bisa ubah status customer tadi yang baru daftar, misalnya mau di ACC atau tidak. Tinggal kita klik pada user tersebut dan kita juga bisa mencetaknya. Untuk button cetak sama seperti yang lainnya, ada tanggal, created by admin atau siapa di sini. Oke, sudah. Lanjut ke view. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ada nama, kategori, harga. Ada button ubah, kita lihat. Button ubah, codingannya seperti ini. Simple. Nanti kalau kita mengklik button ubah, nanti akan terupdate di produk DAO ini. Oke, terus lanjut ke view bill order. Tampilan aplikasinya seperti ini dan codingannya seperti ini. Sama ketika kita mengklik pada tabel tersebut, maka akan tercetak yang akan disimpan ke drive A. Lanjut ke build DAO seperti ini. Ini untuk codingan save-nya, dan ini yang tadi yang by INC atau DES. Nah, DES. Terus calculate payment amount. Jadi ini untuk perhitungannya. Ini untuk menghapusnya, ini untuk mendapatkan si customer tersebut. Kita mengambil dari ID, get order details, kita mengambil dari bill ID, get all payment history. Jadi kita mengambil semua history dari bill ID juga sama. Nah, ini untuk update-nya seperti ini. Mulai status pembayaran berhasil diperbarui. Oke, lanjut ke kategori DAO. Di sini kategori DAO ada fungsi buat save, menyimpan. Namanya tidak boleh kosong. Jika kosong akan error. Insert untuk kategori. Jika sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul kategori berhasil ditambahkan. Di sini sama read all record. Ini fungsi untuk delete, menghapusnya. Kita lanjut ke connection. Nah, ini koneksi buat ke database-nya. Berhubung di database-nya kita menggunakan nama CMS, di sini CMS. Ini untuk user name
dari MySQL-nya, dan ini untuk passwordnya kosong karena kita tidak menggunakan password. Oke, ke DB operation. Ini untuk menyimpan atau menghapus data. Get data untuk mendapatkan data. Ya, seperti ini. Dan payment history. Nah, ini yang akan terhubung ke database. Select from payment history. Di database kita ada select payment history. Ada payment history. Maka akan mengarah ke payment history. Di situ ada ID, bill ID, amount, payment date, status, customer name, customer email, customer mobile, nomor telepon. Oke, hanya seperti ini kita. Baik, kita lanjut ke produk DAO. Produk DAO hanya seperti ini. Ada save, masukkan ke produk kategori, kita record, update untuk mengupdate produk, untuk menghapus produk. Oke, hanya seperti ini. Kita ke user DAO. User DAO seperti ini. Ini untuk menyimpan user. Di sini ada yang tadi kita sebutkan, email, nama, password, dan lainnya. Ini login. Dan ini ada security question. Kita ambil dari email, update, get all records, change status, change password, dan yang lainnya. Kita masuk ke barang keluar. Alhamdulillah. Di sini ada public class barang keluar, ID, nama barang, harga, dan jumlah. Kita ID gini. Set jumlah, oke. Ada set untuk barang keluar. Ini satu barang keluar. Jadi kita akan memasukkan ke barang keluar. Get a record, delete. Oke, hanya seperti ini. Barang masuk hampir sama kayak barang keluar. Seperti ini codingannya. Dan tables. Ini kita untuk membuat database. Jadi tinggal dihapus komennya. Misal seperti ini. Kita running, nanti tablesnya akan terbuat sendiri. Biar gampang. Oke, baik. Sudah cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Arjuna Bintang. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Keseluruhannya semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi intinya aplikasi ini untuk memudahkan antara customer dan si penjual. Oke, itu saja dari kelompok kami. Kurangnya mohon salahkan teman saya, lebihnya boleh dikasih ke nilai saya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.